Oke, pernah kepikiran nggak, apa sih hubungannya antara tempe yang sering kita makan sama vaksin yang paling modern? Jawabannya ternyata cuma satu kata, bioteknologi. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas apa itu bioteknologi, mulai dari dapur nenek moyang kita sampai ke laboratorium super canggih. Yuk kita mulai dari sebuah teka-teki. Di satu sisi, kita punya keju, makanan yang umurnya udah ribuan tahun. Di sisi lain, kita punya vaksin paling canggih saat ini. Kelihatannya beda banget kan? Tapi apa ya persamaannya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan inilah jawabannya, dua-duanya adalah produk bioteknologi. Intinya, bioteknologi itu adalah soal kita memanfaatkan kekuatan makhluk hidup, mulai dari bakteri yang super kecil sampai sel tubuh kita sendiri buat bikin sesuatu yang berguna. Gampangnya, ini adalah gabungan antara bio alias kehidupan dan teknologi. Mungkin banyak dari kita mikir kalau bioteknologi itu identik sama laboratorium canggih dan para ilmuwan berjas putih. Tapi, gimana kalau saya bilang kita semua sebenarnya udah melakukan ini selama ribuan tahun, bahkan di dapur kita sendiri? Yuk, kita lihat lebih dalam. Nah, inilah yang kita sebut bioteknologi tradisional. Kuncinya simple, kita memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur secara langsung, apa adanya dari alam, tanpa ada rekayasa genetika sama sekali. Tujuannya untuk mengubah bahan mentah jadi sesuatu yang baru dan enak. Dan hasilnya, wah akrab banget sama kita. Tempe, itu hasil kerja keras jamur Rhizopus oligosporus. Tape singkong, itu berkat bantuan ragi. Bahkan keju dan kecap yang kita kenal, itu adalah produk fermentasi oleh bakteri dan jamur. Mereka ini ibaratnya koki-koki mikroba pertama di dunia. Keren kan? Tapi kemudian, terjadi sebuah lompatan yang luar biasa. Dari yang tadinya kita cuma memanfaatkan proses alam, kita belajar untuk menjadi arsiteknya. Kita beralih dari sekedar memakai organisme apa adanya, menjadi mampu untuk mengedit atau menulis ulang instruksi genetik mereka. Ini benar-benar sebuah revolusi. Inilah gerbang menuju era baru, bioteknologi modern. Ini bukan lagi soal fermentasi alami di dapur, tapi ini soal presisi, kontrol, dan soal mendesain ulang kehidupan untuk tujuan-tujuan yang sangat spesifik. Jadi intinya gini, bioteknologi modern itu pakai alat super canggih seperti rekayasa genetika. Coba bayangin deh, kita bisa jadi semacam editor DNA. Kita bisa potong dan tempel gen dari satu organisme ke organisme lain untuk memberikan fungsi baru yang kita mau. Contoh paling klasiknya adalah pembuatan insulin untuk penderita diabetes. Dulu, insulin tuh harus diambil dari hewan. Sekarang, kita bisa ambil gen insulin manusia, lalu kita selipkan ke dalam bakteri seperti E. coli. Dan hasilnya, bakteri itu berubah jadi pabrik insulin super kecil yang bekerja non-stop. Ini benar-benar sebuah keajaiban modern. Dengan kekuatan sehebat ini, terus apa dampaknya buat dunia kita? Yuk, kita lihat gimana bioteknologi mengubah dua hal paling fundamental dalam hidup, makanan yang kita makan dan cara kita menjaga kesehatan. Di bidang pertanian, dampaknya luar biasa. Kita bisa merekayasa tanaman supaya hasil panennya lebih banyak, nutrisinya lebih bagus, dan yang paling penting bisa tahan di lingkungan ekstrim seperti kekeringan. Tentu ini jadi kunci untuk ketahanan pangan global di masa depan. Nah, kalau di bidang kesehatan, bioteknologi benar-benar merevolusi cara kita melawan penyakit. Contoh paling barunya vaksin mRNA. Cara kerjanya jenius banget. Jadi, daripada menyuntikkan virus yang dilemahkan, vaksin ini justru ngasih resep ke tubuh kita. Resep ini, si mRNA, ngajarin sel kita cara bikin protein virus yang nggak berbahaya. Tujuannya, biar sistem kekebalan kita bisa latihan dulu dan jadi siap tempur saat ketemu virus yang asli. Tentu saja, kekuatan sebesar ini pasti datang dengan tanggung jawab yang besar juga. Penting banget bagi kita untuk melihat kedua sisi mata uang dan mempertimbangkan potensi risikonya dengan serius. Dilemanya jelas banget kan? Di satu sisi, tanaman transgenik bisa meningkatkan hasil panen secara drastis. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran kalau organisme hasil rekayasa ini lepas ke alam liar, bisa-bisa malah mengganggu keseimbangan ekosistem. Ini adalah perdebatan penting yang harus kita hadapi bersama. Jadi setelah kita melakukan perjalanan dari tempe ke vaksin, apa nih kesimpulannya? Dan yang lebih bikin penasaran, kemana lagi teknologi ini akan membawa kita di masa depan? Intinya adalah ini. Mau lewat cara kuno ataupun modern, bioteknologi itu punya kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Mulai dari menciptakan tanaman yang lebih kuat, sampai mengembangkan solusi energi yang lebih ramah lingkungan, teknologi ini adalah alat yang sangat ampuh untuk membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Saat ini, kita memegang kemampuan untuk menulis ulang kode kehidupan itu sendiri. Jadi pertanyaan besarnya bukan lagi bisakah kita, melainkan haruskah kita, dan bagaimana cara kita menggunakannya dengan bijak. Karena masa depan bioteknologi ada di tangan kita semua.